Shalom keluarga damai yang terkasih. Pagi ini kita akan melanjutkan tema renungan Mazmur di bulan musik GKI Damai. Bagi saya pribadi, Mazmur ini merupakan bagian favorit yang menyenangkan, membuat hati tenang, tidak jenuh sekalipun dibaca berulang-ulang. Sebelum merenungkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan yang kudus dan agung, yang juga melimpah dengan kasih serta hikmat. Terpujilah Tuhan yang memberi kami anugerah terindah, yaitu memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan. Pagi ini kami mau belajar dan tunduk di hadapan Tuhan untuk menerima sapaan bagi jiwa kami. Pimpinlah hati dan pikiran kami agar tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan senada dengan renungan Samas hari Senin kemarin yang dibawakan oleh Ibu Dian tentang penyerahan diri. Renungan pagi ini bertemakan penyerahan diri dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman menunjukkan sebuah potongan puzzle kepada kami. Coba tebak, katanya. Ini gambar apa? Tentu saja sulit karena potongan itu kecil sekali, tidak lengkap, hanya berwarna merah. Ada yang menyebut bunga, baju, bola, atau tabung pemadam kebakaran. Nah, setelah tidak ada yang tepat, lalu gambar puzzle di screen itu di zoom in sehingga terlihat gambar yang utuh. Ternyata sebuah mobil sport berwarna merah dengan latar belakang taman. Rupanya potongan puzzle itu adalah bagian dari pintu mobil sport tadi. Wow, sama sekali tidak terduga bahwa sepotong kecil puzzle itu merupakan sebuah bagian dari gambar besar yang begitu indah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, sepotong peristiwa atau kejadian dalam hidup kita bisa diumpamakan seperti potongan puzzle tersebut. Terkadang kita bertanya-tanya dan tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, mengapa begini atau begitu. Bisa saja berupa keadaan sukacita, berita gembira, kesuksesan, sebuah perubahan, atau masalah dan duka cita. Tentu saja kita tidak bisa men-zoom in kehidupan kita seperti di layar komputer atau smartphone. Kita tidak tahu apa gambar besar dari potongan puzzle kehidupan kita. Terkadang saking penasarannya beberapa orang mencari ramalan tentang nasib atau ramalan masa depan. Tidak sabar untuk menyusun potongan demi potongan puzzle kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hanya Tuhan yang tahu makna apa yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena Tuhan bisa melihat gambar besar kehidupan kita dan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi pada saat ini. Penulis Mazmur berulang-ulang menegaskan bahwa kita perlu, bahkan harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan karena Dia akan bertindak. Ada dua hal yang menyebabkan orang menjadi gelisah dan khawatir sehingga dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang pertama, karena orang tersebut tidak tahu bahwa Allah lah yang merancangkan dan mendesain gambar besar kehidupannya.
dan hanya Allah yang sanggup menolongnya. Orang ini sibuk dengan sekuat tenaga berusaha menentukan sendiri jalan hidupnya. Oh, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan atau tidak berusaha loh ya. Toh Tuhan nanti menentukan, bukan itu maksudnya. Karena jangan jelas di Alkitab Tuhan menentang orang yang malas, tetapi yang dimaksudkan ialah terkadang orang khawatir secara berlebihan sehingga ia berupaya melampaui porsinya. Ada bagian-bagian tertentu yang merupakan porsi Allah, dan itu perlu diserahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa orang tidak menyerahkan diri kepada Allah ialah karena ia tidak percaya. Beberapa orang merasa ngeri mendengar kesaksian-kesaksian sepertinya Tuhan mengizinkan orang baik menderita. Itulah sebabnya ia takut untuk berserah kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti Tuhan memanfaatkan penyerahan diri kita. Tentu saja Allah tidak seperti itu. Karena Allah bukanlah manusia yang bisa mencelakakan. Sebaliknya justru rancangan Allah itu baik, sempurna, dan indah untuk kita. Mengapa? Sebab Allah yang hikmatnya sempurna itu mengasihi. Dan dia tahu rancangan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian ayat 5 bacaan kita tadi menegaskan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Pemazmur hendak menegaskan kepada kita bahwa dia sudah mengalami sendiri pemeliharaan Tuhan, yaitu ketika pemazmur menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Seperti sebuah lagu yang berkata, banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti, mengapakah ini harus terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah lebih menghargai perubahan karakter dan memurnikan kita sebagai anak-anaknya. Terkadang Allah harus mendidik kita dengan masalah-masalah, jikalau itu baik untuk membentuk kita, daripada sekedar memenuhi standar kenyamanan hidup kita. Suatu saat nanti kalau kita menoleh ke belakang, melihat potongan-potongan puzzle kehidupan kita, ada yang warnanya indah berkilau, ada yang kabur, ada yang tidak jelas, ada yang gelap. Semuanya terangkai dengan indah dalam bingkai besar gambar rancangan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami kalau kami sering bertindak seakan-akan kami lebih tahu, lebih mengerti apa yang terbaik buat kami. Pagi hari ini kami mau berserah hanya kepada Tuhan yang kami percaya. Tuhanlah yang sanggup menolong, mengerti, melihat masa depan kami dan merancangkan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.